Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya nyembelih embek di opak apik. Jamaahnya rapati rame, jawab salamnya belas, ora kompak dan ora apik. Saya tadi, Ustadz Widi, berangkat dari rumah Sukadana Ilir itu ba'da Isya berjamaah, buru-buru berangkat. Dari Sukadana Ilir sampai dengan Pakuan Aji ini kurang lebih ya 31 menit, melewati beberapa pemakaman umum. Di Sukadana Ilir ketemu, di Mataram ketemu, di Nyampir ketemu. Setiap ketemu pemakaman umum, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ketemu lagi di Mataram, assalamualaikum ya ahlad diyar. Ketemu di Nyampir, assalamualaikum ya ahlal kubur, antum minal awwalina wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Belas ara ono sing jawab. Jadi saya lantas ambil kesimpulan, yang nggak jawab-jawab salam tadi ini kayaknya sudah mau cepat-cepat daftar ke pemakaman umum. Ngantuk nopo sumu? Ngantuk. Alhamdulillah. Ya sekali lagi saya mau inventarisir, daftar dulu. Siapa yang betul-betul sudah daftar ke pemakaman umum, mana yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada yang daftar. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi allamana sunanal huda wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Fadilatul muhtaramin yang kami muliakan, para alim ulama warathatul anbiya, para kiai, guru-guru kami, ustadz-ustadz kami, mobil khusus yang kami muliakan al-mukarram beliau Bapak Ustadz Muhammad Nur Rifai, pimpinan Madrasah Diniyah Miftahul Huda Pakuan Aji SP1. Akhinal kiram yang kami muliakan, Ustadzuna Widianto yang alhamdulillah sangat energik, sudah jam 9:30, hampir jam 10 masih semangat dan luar biasa. Kaget toh? Ketua atau yang mewakili FKDT Kecamatan Sukadana, ya Pak Edi, dan seluruh hadirin hadanallah wa iyyakum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para guru-guru kami, ustadz-ustadz kami yang teristimewa sekali di sini, banyak sekali santriwan, santriwati, ada juga remajawan, remajawati, mungkin ada di sini jombloan, jomblowati, baik yang tengah berbahagia maupun yang sedang patah hati. Kalau yang bahagia namanya apa? Sudah nggak usah diteruskan. Hadirin hadanallah wa iyyakum, puji syukur mari senantiasa kita agungkan, sanjungkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini sebenarnya kalau secara
sekup nasional, provinsi, kabupaten, kita ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Levelnya tidak tanggung-tanggung, level 3 Kabupaten Lampung Timur. COVID itu singkatan dari Konora virus. Virus Konora. Konora sekolah, Konora kerja, Konora kumpul-kumpul. Nah, mudah-mudahan dengan kumpul hadir kita di sini, dengan doa kita, dengan khatmil Quran, bin nazar bil ghaib, dengan kita melihat anak-anak kita berhasil menghafalkan juz 30, juz amma, itu bisa menitikkan air mata kita, kebahagiaan dan keharuan, dan mudah-mudahan Konora virus berubah jadi Korono. Korono, konrono ngajio, konrono kumpulo, konrono sekolah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan hadirin hadanallah wa iyyakum, kita semua yang hadir di sini senantiasa diberikan kesehatan. Saudara-saudara kita, mungkin suaminya, mungkin istrinya, mungkin anaknya kalau masih dalam keadaan gergesi, sakit. Ini kan musim gergesi toh. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan seluruh pintu-pintu rizkinya. Kalau rizkinya masih nyangkut di atas pohon kelapa, Allah turunkan. Kalau rizkinya masih nyangkut di bawah tanah, Allah keluarkan. Kalau rizkinya masih jauh, Allah dekatkan. Amin. Kalau rizkinya sedikit, Allah banyakkan. Amin. Dan kita semua yang susah-susah minyak kelapa, minyak goreng, dimudahkan oleh Allah. Tapi sekarang sudah nggak langka lagi Ustadz. Ya, tapi masih mahal. Mudah-mudahan dimurahkan. Dan anak-anak kita yang sedang berguru ngaji di Miftahul Huda ini, atau di semua TPQ, madrasah diniyah, seantero Pakuan Aji ini, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam menyerap ilmu. Amin. Dilapangkan hatinya, dibukakan fikirannya untuk menjadi anak yang saleh dan salihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala kulli ma nawa salafun salihun ajrahumullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadanallah wa iyyakum, syukur tidak berhenti sampai di situ. Tadi kita diajak bersolawat oleh Ustadzuna Widianto. Allah Subhanahu wa taala, saya kemarin buka-buka kitab, ketemu kitab tafsir Ibnu Katsir. Beliau menerangkan kata-kata as-saihun. Saya baru ketemu hadisnya di situ. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, lillahi malaikatun, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan malaikat-malaikat. Jadi malakun satu malaikat, malakani dua malaikat, malaikah malaikat-malaikat yang tiada batas jumlahnya, banyak malaikat. Lillahi malaikah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan banyak malaikat. Tetapi ada khusus malaikat ini, ada khusus malaikat yang tidak diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk tugas-tugas lain. Dia hanya ditugaskan dua. Ini khusus malaikat ini. Apa tugasnya? Sayyahina masyaina. Mereka ini ditugaskan oleh Allah untuk keliling minal afaq ilal afaq, dari ufuk timur sampai ufuk barat. Keliling dunia. Tetapi keliling dunianya tidak naik buruk, tidak terbang. Masyaina, coba jalan kaki. Jadi ada malaikat-malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang mereka diperintahkan untuk keliling dunia ini,
dari ufuk timur ke ufuk barat terus, tapi jalan kaki. Apa tugas mereka? Yang kedua, tugasnya adalah yabtadiruna sholata ummati, khusus untuk mencari orang-orang yang ketika mereka sampai dimanapun, orang-orang itu sedang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan segera menghantarkan salawat itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, maka walaupun di sini, di tengah kebun, di belakang rumah, belakang masjid, malam-malam sepi, jangan pernah takut kalau di sini malaikatnya kagak ada gitu. Malaikatnya gak lewat. Oh, itu dia. Justru disitulah Allah Subhanahu Wa Taala perlihatkan keesaan Allah, perlihatkan kesucian Allah Subhanahu Wa Taala. Diciptakan malaikat. Oh, ada di SP1, di belakang majelis TPQ Miftahul Huda. Orang-orang sedang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersegera mereka untuk mengambil, merebut, mengangkat, membawa salawat-salawat itu ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makam Rasulullah itu di Madinah. Rasulullah sudah wafat. Sahabat Anas bin Malik tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, qad azamta wa balaita." Ya Rasulullah, kalau orang bersalawat sekarang detik ini disampaikan kepadamu, saya masuk akal. Tapi ketika ratusan tahun yang akan datang, bahkan mungkin ribuan tahun nanti, qad azamta wa balaita, engkau sudah musnah ya Rasulullah. Tulang-tulangmu sudah dimakan oleh tanah, sudah musnah, tidak ada lagi jasadmu. Bagaimana malaikat itu menghantarkan salawat kepadamu? Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Anas bin Malik, tanah ini sudah diharamkan jasad-jasad kami minal anbiya wal mursalin untuk mereka makan. Dan seluruh salawat-salawat yang disampaikan kepada kami langsung dihantarkan di hadapan kami, dan langsung kami jawab salawat tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa alaihi ya Allah. Mudah-mudahan panjenengan dan kita semua dikaruniai untuk bisa berziarah ke Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami' du'ana. Ya Rabbi ballighna nazuruh. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nakhtim bil mushaffa'. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sayyid Abdurrahman Ad-Dibai mengajarkan kepada kita 12 bait doa. Di antara doa yang kita baca tadi, Ya Allah, wahai Zat yang maha mendengar segala doa, ballighna nazur. Mudah-mudahan Engkau perkenankan kami untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadanallahu wa iyyakum. Ini yang kita syukuri malam hari ini begitu banyaknya. Kita syukuri anak-anak kita ada keretek niat hati untuk ngaji.
yang sekarang ini sudah sangat jarang. Kalau kita bandingkan anak-anak kita ini, saya cerita statistik sedikit, nggak usah ngantuk. Statistik di Indonesia Bapak Ibu, itu dari 182 juta jiwa penduduk Indonesia yang muslim, itu tidak lebih dari 10% yang bisa baca Al-Quran. Kok bisa 10%? Iya, karena ini pernah dilakukan survei di beberapa sekolah-sekolah. Dan sekolahnya bukan SMK, bukan sekolah STM, tapi sekolah-sekolah agama. Anak-anak yang masuk MAN, anak-anak yang sudah mau lulus dari MTS, itu dites di beberapa provinsi se-Indonesia, kemudian survei itu digodok, hasilnya mencengangkan. Nggak lebih dari 10% anak-anak kita ini bisa baca Al-Quran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena apa? Karena semakin jauh anak-anak kita ini dipelajari dekat dengan Al-Quran, semakin jauh. Sekarang ini yang banyak semakin pintar otaknya, semakin tinggi sekolahnya, semakin tinggi kurang ajarnya anak-anak. Berharap orang tua kirim anak ke Yogyakarta, ke Bandung, ke Jakarta dari Pakuan Aji, jual rumah, jual tanah, jual kebun, dengan harapan pulang besok anak bawa ijazah dan ilmu. Sekalinya pulang bawa cucu. Masya Allah. Sekolah, karena sudah 2 tahun nggak sekolah, nggak ada praktek cium-cium tangan lagi. Sekalinya sekolah mulai dibuka oleh pemerintah. Sekarang sudah tatap muka, bukan cuma 5 hari dalam seminggu, tapi 6 hari. Udah kagak mau salaman orang tua lagi. Masya Allah. Kamu mau mana? Mau sekolah Pak? Cium tangan dulu. Kiss my daddy. Ya. Kiss my. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kayak orang barat, mending kalau mancung pesek. Hitam lagi ya. Ini akhlak-akhlak yang ada sekarang ini. Dan ini banyak. Bukan hanya di lingkungan secara global. Ustaz, itu kan di kota. Heleh, di kampung-kampung yoakeh. Banyak juga begitu. Maka kita diselamatkan di sini oleh diantaranya Ustadz Muhammad Nur Rifai dan sahabat-sahabat yang lain yang mau mewakafkan dirinya untuk mengajarkan anak-anak kita ngaji. Beliau tadi membacakan hadis Imam Bukhari Muslim, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini termasuk dari 11 jariyah, amal jariyah, termasuk 11 amal jariyah. Jadi amal jariyah itu misdaknya tidak hanya 3. Apa 3? Sedekah jariyah. Apalagi ilmu yang bermanfaat, apalagi anak yang saleh. Misdaknya nggak hanya 3 itu. Total semua ada 11. Di antaranya adalah wa Qur'anan warasahu, mewariskan Al-Quran. Dengan semua Pak Ustadz Rifai lagi ngajarkan anak belajar Al-Quran, pahala mengalir. Ketika beliau lagi istirahat di dalam rumah, pahala tetap mengalir. Ketika tidur malam hari, pahala tetap mengalir. Bahkan mungkin 10, 30, 40 tahun setelah beliau meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Karena apa? Karena ada anak-anak yang diajarkan 1, 2, 3 huruf, bahkan beberapa surah dari Al-Quran yang terus dia baca. Selama anak tersebut melekat di dalam hatinya pembacaan Al-Quran, dibaca di dalam salat, dibaca di luar salat, maka selama itu pun orang yang mengajarkan tetap mendapatkan pahalanya hatta yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jenengan punya hafalan kulhu,
punya hafalan kulhu saja. Ya Allah, daripada saya sendiri nanti mati tidak ada yang saya telurkan, saya ajarkan anak saya qul huwallahu ahad. Bolak-balik qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bolak-balik itu saja sampai hafal anaknya. Maka sampai meninggal dunia kita, anak tersebut tetap baca qul huwallahu ahad, pahalanya akan terus mengalir. Anak itu sebelum meninggal ngajarkan ke orang lain, ngajarkan kedua orang, double pahalanya. Kakeknya yang dulu ngajarkan tetap keciprah patadang, dapat pahala. Wa warasa mushafan. Ustaz, saya ini tidak bisa baca Al-Quran, lahir dari zaman yang susah dulu. Mau belajar Al-Quran sekarang malu, boro-boro mengajarkan orang lain. Apa kata Rasulullah? Wa warasa mushafan. Ada mushaf yang sekarang dipelajari oleh anak-anak kita. Ada mushaf tahfidnya, ada iqra'nya, ada al-Baghdadiyahnya, atau apapun metode yang kita pakaikan, kita belikan itu. Selama anak-anak menghafal dengan Al-Quran yang kita belikan, maka selama itu juga pahalanya terus mengalir. Inilah yang disebut dengan misdak amal saleh jariyah. Di antaranya saya teringat ada sahabat, ini melenceng sedikit nih mumpung ingat. Ada sahabat namanya Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani. Sahabat Al-Muzani ini banyak. Saya kemarin 2015 ketika haji, saya penasaran. Kata orang, ya, Al-Muzani ini nama sukunya namanya Muzainah. Suku Muzainah itu hidup antara Mekah Madinah. Mekah Madinah itu jaraknya 498 km. Di tengah-tengah lebih dekat ke arah Madinah ada sebuah bukit namanya Warakan. Nanti jenengan semua kalau pas ke sana tengok sebelah kanan kalau dari Mekah. Amin. Ini orang masih amin. Kalau dari Madinah lihat sebelah kiri. Nanti ada gunung namanya Bukit Warakan. Di balik Bukit Warakan itu hiduplah nama sukunya Muzainah. Warakan ini unik. Kalau musim dingin sekarang itu dia hijau. Jadi banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh. Maka zaman Rasulullah SAW, Warakan ini tempat yang sejuk, lembah yang paling indah ketika itu. Orang-orang yang hidup di kampung Warakan, ya, di lembahnya namanya Muzainah itu orangnya lembut-lembut. Maka jenengan nanti perhatikan Arab Mekah dengan Arab Madinah agak beda. Arab Mekah agak lebih keras, lebih tegas. Orang-orang Madinah lebih lembut. Maka disebut dengan Madinatul Rasul, kotanya Rasul, lembut-lembut orangnya. Di Warakan lebih lembut-lembut lagi. Karena apa? Karena hidupnya di lembah, di pegunungan yang hijau di situ kalau lagi musim dingin. Ya seperti kita lah ya, orang-orang di Pantura, ya, dengan orang-orang yang di Sukabumi, di Tasikmalaya, bahasanya kan beda. Sama lembutnya hatinya. Tidak ada yang kasar di antara keduanya, tetapi penyampaian bahasanya karena dia di pesisir, di dekat ombak yang keras, ngomongnya juga lebih keras. Beda dengan yang di atas gunung lembut. Nah, Muzainah ini ada dua sahabat besar. Yang pertama Muawiyah bin Abdullah Al-Mughaffal Al-Muzani. Yang kedua Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani. Ini sama-sama Muawiyah, sama-sama dari Muzani, dan meninggalnya sama-sama pada akhir perang Tabuk sekitaran tahun 11 Hijriah. Apa yang hendak kita petik dari berita ini? Yang pertama namanya Muawiyah bin Mughaffal Al-Muzani. Beliau ini luar biasa ikut kepada Rasulullah SAW. Orang yang pertama kali, orang Muawiyah, orang yang pertama kali Muzainah memeluk Islam, ya beliau itu. Masuk Islam duluan.
belajar Islam lebih getol daripada sahabat-sahabat yang lain. Ketika sahabat-sahabat hijrah ke Madinah, beliau belajar di sana. Sahabat Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani terlambat masuk Islam. Tetapi ketika perang Tabuk, pamit. Kata Rasulullah SAW, kalian berdua apa yang hendak dikatakan? Kata Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, ya Rasul, saya tidak bisa kalau tidak ikut perang bersama engkau ya Rasulullah. Saya harus ikut berangkat perang Tabuk bersama engkau. Dan doakan saya ya Rasulullah, semoga nanti di dalam perjalanan, semoga nanti ketika perang Tabuk ini berjalan, saya mati syahid. Mati saya terkena terhunus pedang dari musuh kita. Diangkat tangan oleh Rasulullah SAW. Apa yang didoakan Rasul? Kebalik. Rasulullah nggak doa seperti apa yang diminta oleh Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani. Kata Rasulullah, ya Allah, semoga Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani tidak meninggal di tangan musuh. Amin. Protes beliau. Ya Rasulullah, saya kan mintanya mati syahid ketika nanti perang Tabuk berangkat bersamamu. Apa kata Rasulullah? Saya kan gak bilang gak mati syahid. Saya bilang meninggalnya tidak di tangan musuh. Karena nanti ketika orang berangkat perang semua, meninggal karena apapun, dia termasuk meninggalnya mati syahid. Tutup kalimat Rasulullah. Bingung Abdullah bin Mughaffal, ini maksud Rasulullah apa? Yang kedua, sahabat Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani nggak boleh berangkat karena ketika itu sakit keras, nggak boleh keluar dari Madinah. Nangis beliau. Akhirnya berangkatlah rombongan ke Tabuk. Sampai di tengah perjalanan, betul, ternyata Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani meninggal dunia. Akhirnya apa? Rasulullah dengan tangannya sendiri memasukkan Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani dengan tangannya ke liang lahat. Langsung Rasulullah, tidak yang lainnya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, itu semua menggali makamnya. Rasulullah yang memasukkan. Sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an protes, iri. Ya Rasulullah, saya 13 tahun lebih duluan memeluk Islam daripada Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani. 13 tahun. Tetapi belum tentu nanti ketika saya meninggal, saya dimakamkan oleh tangan Rasulullah SAW. Saya iri. Jikalau ini bisa dirubah, saya pengen saya yang di dalam makam itu dimakamkan oleh tangan mulia Rasulullah SAW. Selesai cerita. Kemudian perjalanan langsung ke Tabuk. Sampai di Tabuk ketika peperangan tidak jadi karena suku Romawi kabur semua. Tidak ada yang berani melihat pasukan Rasulullah SAW. Kemudian pagi yang panas itu cerahnya luar biasa. Tiba-tiba gelap. Sahabat tanya sama Rasulullah, ya Rasul, ini gelap kenapa? Kita kan tidak pernah hujan di sini, tapi kenapa gelap seperti mendung? Rasulullah belum jawab karena Rasulullah juga tidak tahu. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Ya Rasul, engkau mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah, saya mendapatkan pesan bahwa sahabatmu di Madinah, sahabatnya di Madinah, namanya Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani, meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perjalanan 2 bulan naik unta. Perjalanan 2 bulan naik unta. Sampai di Tabuk meninggal sahabatnya. Lantas apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, izinkan saya untuk melipat bumi ini sehingga engkau bisa berhadapan dengan jenazah Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani dan engkau memimpin salat untuk dia. Apa kata Rasulullah? Baik. Kemudian dilipat. Ini namanya salah satu mukjizat. Rasulullah dihadapkan dengan jenazah Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani yang ada di Mekah. Perjalanan 2 bulan naik unta.
Kemudian ketika Rasulullah melihat ke belakang, sawu sufufakum, sahabat-sahabat yang lain ingin mensoleti juga. Belum selesai baru mau takbir, turunlah 70.000 malaikat. 70.000 malaikat menjadi saf yang kedua. Belum Rasulullah takbir, turun lagi 70.000 malaikat saf ketiga. 3 saf. Masya Allah, 140.000 malaikat yang mensolati. Rasulullah takbir, Allahu Akbar. Selesailah salat jenazah. Kemudian selesai itu Rasulullah bertanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, ini Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani dibanding sama Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, masuk Islamnya jauh bandingannya. Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani 13 tahun setelah Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Itu saja iri Abdullah bin Mas'ud. Ini Abdullah bin Mughaffal baru kemarin, Muawiyah bin Muawiyah baru kemarin masuk Islam. Tetapi kenapa mendapatkan penghargaan luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini malaikat turun 70.000, turun lagi 70.000 yang diimami langsung oleh Rasulullah, langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasul, jenengan ingat enggak beberapa waktu yang lalu jenengan Muawiyah datang syahadat berbaiat kepadamu, lantas apa yang kau ajarkan? Saya ajarkan al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya 4 ayat itu saja. Selebih dari itu belum, karena belum diajarkan apa-apa. Tapi apa yang dilakukan oleh Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani, 4 ayat ini, 1 surah ini yang pendek ini tidak berhenti-berhenti dibaca. Lagi duduk baca kulhu, lagi berdiri berjalan baca kulhu, lagi istirahat baca kulhu, di dalam salat pun dia baca kulhu, di luar baca kulhu, siang malam dia baca kulhu, karena hanya itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka bifadilah keutamaan Al-Quran, mukjizat Al-Quran ketika dia meninggal dunia, bukan hanya Nabi Allah yang jaraknya jauh begitu bisa mensalati, tetapi malaikat-malaikat Allah juga turun untuk mensalati. Masya Allah. Maka hadirin hadanallahu wa iyyakum, inilah keistimewaan Al-Quran. Betapa orang-orang yang dekat Al-Quran ini dimuliakan oleh Allah. Kita tahu Ramadan mulia karena apa? Karena di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Kenapa Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad? Di antaranya adalah karena kepada Nabi Muhammad SAW lah diturunkan Al-Quran. Kenapa malaikat yang paling tinggi derajatnya adalah malaikat Jibril? Karena melalui tangan malaikat Jibril lah Al-Quran ditransfer kepada Rasulullah SAW. Maka orang-orang yang ingin mulia, kehidupan dunianya mulia, kehidupan akhiratnya mulia, dekatlah anak-anak kita dengan Al-Quran. Apalagi ini Bapak Ibu hadirin hadanallahu wa iyyakum, sekarang tanggal 16 Sya'ban 1443 Hijriah. Sebentar lagi mau bulan Ramadan, 14 hari 13 hari lagi Ramadan. Kata Rasulullah SAW, al-jannatu mustaqatun li arba'in nafarin. Surga itu kangen rindu akan 4 orang. Yang pertama talil Quran, orang yang lidahnya selalu basah dengan membaca Al-Quran. Yang kedua apa? Orang-orang yang selalu menjaga lisannya, wahafidhil lisan. Yang ketiga apa? Wa mut'imil ji'an, orang yang mau memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Yang keempat was-saimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Maka mumpung sebentar lagi dekat dengan Ramadan, ayo jenengan semua, wali-wali murid termasuk saya, siapapun kita,
yang mungkin di dalam hariannya Bu jarang baca Al-Quran, jauh dari Al-Quran, mulai dari besok pagi habis subuh ambil Al-Quran yang di atas lemari itu, tiup dulu, debu-debunya disingkirkan, baca. Kan sudah 1 tahun nggak dibaca kan? Ada yang mulai dari selesai Syawal, selesailah dia baca Al-Quran sampai mau Ramadan lagi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Shadaqallahul azim. Pembacaannya begitu, tetapi bukan karena main-main, kata Rasulullah. Yata'ta fi qiraatil Quran lahu ajran. Orang yang susah melafalkan. Kalau orang Lampung kan susah betul melafal. Kan Al-Quran itu. Ro jadi ra, za jadi sa jadi za. Belajar sungguh-sungguh susah sekali. Apa kata Rasulullah? Lahu ajran. Untuknya pahala double. 2 pahalanya. Sama dengan ngaji ini. Yang dari tadi semangat nonton Bapak itu ngomong apa. Itulah pahalanya 1. Tapi kalau yang dari tadi hilang lagi. Hilang lagi. Itu pahalanya dapat 2 Bu. Ya. Pahala yang pertama karena mau ikut ngaji, pahala yang kedua karena sabar, tetap duduk di sini tidak pulang. Alhamdulillah. Maka dekatkan anak kita dengan Al-Quran, dekatkan anak kita dengan Al-Quran, dekatkan kita juga dengan Al-Quran, dekatkan anak kita dengan masjid. Ini banyak sekali anak-anak sekarang ini. Kalau jenengan tahu bagaimana orang barat menyerang kita, itu diserang dengan 3F. Yang pertama food, makanan. Kita ini diserang dengan berbagai banyak macam makanan. Tetapi belum tentu makanannya makanan halal. Kalau dulu kan kita paling banter apem, ya. Galundeng, bolumprit. Kalau sekarang ini makanan-makanan gak jelas namanya. Dan tidak jelas juga kehalalannya. Makanya Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama membuat label halal, disertifikasi makanan-makanan itu menjadi makanan-makanan yang halal. Ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Maka siapapun yang masuk ke dalam perutnya 1 kerak daging yang itu dari haram, 1 tetes darah yang kemudian menjadi 1 tetes darah yang haram, maka darah itu, daging itu akan ngajak untuk bermaksiat, dan maksiat itu akan mengajaknya untuk masuk neraka jahanam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Food. Yang kedua fashion. Fashion itu pakaian. Alhamdulillah nih. Malam ini saya lihat, ya namanya juga lagi pengajian, ibu-ibu rapi, anak-anak rapi, pemuda-pemudinya rapi-rapi, Masya Allah. Ini kalau kita di luar sedikit, nggak di suasana pengajian ya, anak-anak sekarang itu, saya lihat tetangga saya, anak SMP, SMA, pakai celana yang atasnya gembrong, bawahnya kecil betul. Kalau nggak pakai plastik asoy nggak masuk. Itu apa? Ini namanya celana pensil. Wah, ya Allah. Udah bagus-bagus celana, dirobek dengkulnya, seret. Mending dengkulnya bagus, udah kayak obeng kembang. Rambut bagus-bagus, hitam dicat merah, udah kayak kuah tumpahan bakso. Anak-anak kita ini, ya Allah, ngomongnya paspis, ngomongnya aja udah beda anak-anak sekarang. Lo, gue, secara bebe lo sama bebe gua beda. Anak sekarang ini sudah cara ngomongnya beda, cara berpakaiannya beda, baju ponakannya dipakai. Saya hari Jumat kemarin, Ustadz Widi, ya Allah, saya dapat jadwal khutbah di Islamic Center. Habis selesai itu jam 1 ada pengajian di Taman Sari.
lewat jalan Taman Bogo yang sempit itu. Saya berpikir jalan sudah bagus, nggak ngertinya jalan sudah jadi jelek lagi. Giliran sekali harus kebut karena jam 1 ditunggu pengajian. Di depan ya Allah ada cewek 2 berboncengan, baju keponakannya dipakai. Ditarik ke atas, bawah ngeblak-ngeblak. Ditarik ke bawah, atas kelihatan. Ya Allah. Ini saya kan jadi bingung ya. Saya mau salib kok sayang. Nggak saya salib, dosa. Akhirnya saya tutup mata begini. Kalau saya tutup semua kan nabrak nanti kan. Bahaya. La ilaha illallah. Anak-anak kita sekarang. Maka ayo kita jaga anak-anak kita. Ini ada sedikit rahasia yang saya sampaikan. Saya nggak sebut nama ajarannya, tetapi jenengan semua nanti akan terkuat. Ada orang-orang di Lampung Timur ini ya, di Lampung Timur, yang mengajarkan sekarang sholatnya cukup 3 kali. Yang banyak tergoda nih anak-anak SMA, SMK. Dan sudah banyak buktinya. Saya punya teman saya masuk ke dalamnya kemudian cerita kepada saya, sholatnya cukup 3 kali. Ustaz, di dalam Al-Quran kan jelas, aqimis sholata liduluki syamsi. 1, sholat itu liduluki syamsi, sholat zuhur kan. Ila ghasaqil laili, sholat maghrib. Wa Qur'an al-fajr, sholat subuh. Nah, tidak ada yang 2 itu. Nah, gitu. Jadi merayu anak-anak kita, Mas, sampean kan di dalam Islam yang seperti biasanya sholatnya berapa kali? 5 kali. Kalau ikut tempat kami sholatnya enak, cuma 3 kali, nggak sampai 5 kali. Oh. Yang kedua yang lebih parah, ini beneran. Kalau di Islam tempat sampean, kalau mau mohon maaf jublak-jublak suweng dengan seorang yang lawan jenis, ya, itu kan mesti nikah. Nikah ada wali, ada saksi. Ayu mamra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batilun. Maka semua perempuan yang nikah tidak ada walinya, nikahnya batil, kata Rasulullah SAW. Nah, kalau di kita ini bisa nikah berjangka. Kamu suka nih sama temanmu satu kelas, bisa 1 bulan janjian, bisa 2 bulan namanya nikah kontrak. Oh begitu, iya. Daripada kamu di ajaran kamu yang sekarang susah, di tempat kita bisa. Maka Masya Allah, na'udzubillah, cuma na'udzubillah, Covid 2020-2021 banyak sekali anak-anak kita yang masuk dalam aliran-aliran yang serampangan ini. Apa tujuannya? Bisa berhubungan, mohon maaf ya, suami istri dengan sangat mudahnya. 1 bulan lantas kita cerai lagi, kan kawinnya kawin kontrak. Dan ini yang amat sangat dilarang dan dikecam oleh agama kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini baru dari pakaian. Yang ketiga, kita diserang dari fun, dari kesenangan. Bagaimana